Selamat malam, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul peningkatan kualitas citra foto lama menggunakan metode filtering. Saya Rizaldi Jemunsir, 23120176. Saya Amelia Fitria Hasan, 23120181. Saya Alfian Sadu dengan NIM 23120199. Saya Merlinda Jasmine Pelo dengan NIM 23120177. Saya Alendun dengan NIM 23120168. Pendahuluan, dalam era digital yang berkembang pesat, kualitas gambar yang optimal menjadi salah satu aspek penting dalam berbagai aplikasi, termasuk medis, keamanan, analisis citra, hingga industri kreatif. Gambar adalah salah satu komponen multimedia dalam bentuk informasi visual. Gambar yang buram atau mengalami degradasi, kualitas seringkali menghambat proses analisis dan interpretasi data visual. Salah satu perkembangan nyata di bidang pengolahan citra dan penting bagi kehidupan manusia adalah perbaikan kualitas citra. Perbaikan kualitas citra merupakan salah satu proses awal dalam pengolahan citra. Citra yang kita miliki mengalami penurunan mutu atau degradasi citra, yaitu penurunan kualitas citra, misalnya karena mengandung cacat atau derau atau noise, warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan metode restorasi citra yang dapat meningkatkan kualitas gambar secara otomatis agar dapat digunakan secara lebih optimal. Beberapa metode umum yang digunakan dalam peningkatan citra meliputi median filter, Gaussian filter, bilateral filter, dan non-local means. Metode ini berfungsi untuk mengurangi noise, mempertahankan detail tepi, serta memperbaiki kejelasan dan ketajaman citra. Selain itu, kombinasi keempat metode tersebut mampu meningkatkan kualitas foto lama dengan cara menghapus berbagai jenis noise, menghaluskan citra tanpa mengaburkan tepi, serta mempertahankan tekstur dan detail penting pada gambar. Penelitian ini menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dengan fokus utama pada citra wajah manusia. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian ini mengembangkan metode peningkatan ketajaman, peningkatan kontras, serta pengurangan noise pada gambar yang buram. Penulis gambar alur penelitian dalam bentuk flowchart yang dibuat di WebDraw.io. Berikut alur penelitian yang akan dilakukan. 2.1 Median filtering. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data. Untuk mencari median dari kumpulan data yang ganjil, maka diperlukan rumus X sama dengan N tambah 1/2. Keterangan N sama dengan jumlah data, X sama dengan nilai baru median. Untuk median filtering ini, data yang digunakan untuk menghitung median terdiri dari kumpulan data yang ganjil. Hal ini disebabkan dengan jumlah data yang ganjil, maka piksel yang akan diproses dapat berada di tengah. Pada median filtering digunakan matriks berdimensi n kali n dari matriks tersebut. Kemudian data yang diurutkan dan dimasukkan dalam sebuah matriks berukuran 1 kali atau n kali n. Hal ini digunakan untuk mempermudah menemukan median dari kumpulan data yang telah urut tersebut. Sebagai contoh, jika diketahui suatu matriks berdimensi 3 kali 3 yang berisi piksel utama dan piksel-piksel di sekitarnya. Berikut gambar 2.1 matriks untuk median filtering. Matriks di atas harus diurutkan terlebih dahulu dan dimasukkan dalam sebuah matriks yang berukuran 1 kali atau 3 kali 3 atau 1 kali 9. Berikut adalah gambar 2.2 matriks untuk median filtering setelah diurutkan dari
1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 8, 9. Dari gambar 2.2 dapat dicari nilai piksel yang baru dengan menggunakan perhitungan median. Maka nilai mediannya adalah X sama dengan 5. Nilai 5 ini akan menggantikan nilai 8 sehingga piksel utamanya akan memiliki warna yang berbeda dengan sebelumnya. 2.2 Gaussian filtering. Gaussian filtering adalah filter yang menempatkan warna transisi yang signifikan dalam sebuah image, kemudian membuat warna-warna pertengahan untuk menciptakan efek lembut pada sisi sebuah image. Gaussian filter adalah salah satu filter yang menggunakan rumus matematika untuk menciptakan efek atau fokus dari pengurangan noise. Proses Gaussian dalam memfilter sebuah citra untuk meningkatkan kualitas dari gambar dengan pengurangan noise adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bobot pada matriks kernel yang telah ditentukan atau dapat dengan persamaan sebagai berikut. Keterangan: sigma nilai deviasi standar distribusi normal yang digunakan. Makin besar nilai sigma, maka semakin banyak titik tetangga yang diikutkan dalam perhitungan. X dan Y posisi koordinat max di mana koordinat 0,0 adalah posisi titik tengah dari max yang mempunyai nilai paling besar atau paling tinggi. Nilai konstanta 3,14. Konstanta bilangan natural dengan nilai 2,718.281.828.2. Selanjutnya, pengoperasian piksel dengan bobot matriks kernel Gauss dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Keterangan: piksel A, gambar asli, piksel B, IJ, bobot hasil perkalian, posisi IJ, N, jumlah kolom matriks kernel, M, jumlah matriks kernel, K, penjumlahan semua bobot, di G, elemen matriks kernel Gauss pada posisi PQ. Bilateral filter. Bilateral filter merupakan salah satu metode restorasi citra, khususnya penapis derau pada citra digital. Pada metode ini, nilai piksel citra hasil diperoleh dari rata-rata pembobotan piksel-piksel tetangga melalui proses konvolusi. Semakin kecil bobot spasial suatu piksel, berarti semakin besar jarak piksel tersebut terhadap piksel yang sedang menjadi pusat analisis pada citra G. Begitupun sebaliknya. Semakin besar perbedaan intensitas antara dua piksel, maka semakin kecil pula bobot fotometriknya, sehingga kontribusi pada pembobotan pun kecil. Begitupun sebaliknya. Kedua bobot ini merupakan ciri khas metode bilateral filter. Metode bilateral filter dikendalikan oleh 3 parameter, yaitu A, N sama dengan dimensi kernel, B, OS sama dengan standar deviasi untuk mengontrol faktor pembobotan spasial, C, OR sama dengan standar deviasi untuk mengontrol faktor pembobotan fotomerik. Pembobotan spasial pada bilateral filter artinya pemberian bobot pada piksel sesuai dengan besarnya jarak antara piksel tersebut dengan piksel yang sedang menjadi pusat analisis pada citra G. Bobot spasial WS merupakan realisasi pengukuran kedekatan spasial dalam fungsi Gaussian yang mengukur jarak spasial antara piksel dengan menggunakan jarak Euklidean. Perhitungan bobot spasial pada tiap piksel ditunjukkan pada persamaan 1. Dengan A, WS, XU adalah bobot spasial tiap piksel pada kernel. B, X merupakan titik tengah kernel. W, 0,0. C, merupakan elemen tetangga pada kernel. D, OS merupakan standar deviasi untuk pembobotan spasial yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai input dari user, sedangkan pembobotan fotometrik artinya pemberian bobot pada piksel sesuai dengan besar kecilnya perbedaan intensitas piksel tersebut dengan intensitas pada piksel yang sedang menjadi pusat analisis pada citra J.
bobot fotometrik WR merupakan realisasi pengukuran perbedaan intensitas pada kesamaan fotometrik dalam fungsi Gaussian yang mengukur perbedaan intensitas antar piksel dengan menggunakan jarak Euklidean. Perhitungan bobot fotometrik pada tiap piksel ditunjukkan pada persamaan 2 dengan A WR X, U adalah bobot fotometrik tiap piksel pada kernel B. Pada kernel B, X merupakan titik tengah kernel tersebut. C merupakan elemen-elemen tetangga pada kernel D. Gx adalah piksel yang menjadi pusat analisis pada citra terdegradasi. GXU adalah piksel tetangga dari piksel GX. F OR merupakan standar deviasi untuk pembobotan fotometrik yang besarnya tergantung input dari user. Kedua bobot tersebut, bobot spasial dan bobot fotometrik, dinormalisasi menjadi satu nilai bobot W seperti pada persamaan 3. Merupakan standar deviasi untuk mengontrol faktor pembobotan pada WS, bobot spasial. OS mempengaruhi dasarnya dimensi kernel A kali A, karena OS mengontrol kedekatan spasial dan kernel merupakan ukuran untuk menentukan besarnya jarak spasial. Semakin besarnya OS, maka objek pada citra semakin pudar. Namun bila OS terlalu kecil, maka penapisan terhadap derau tidak akan berdampak terlalu besar. Sedangkan OR merupakan standar deviasi untuk mengontrol faktor pembobotan pada WR, bobot fotometrik. Semakin besar OR, maka derau pada citra semakin pudar, karena OR mengontrol kekuatan penapisan derau pada citra yang terdegradasi. Setelah pembobotan terhadap piksel-piksel dilakukan, maka nilai piksel hasil dapat dicari dengan persamaan 4. Dengan A, N sama dengan dimensi kernel. B, W, X, U merupakan nilai bobot tetangga pada matriks bobot W. C, GXU merupakan piksel tetangga dari piksel G. D, Fx merupakan nilai piksel hasil 6. Non-local means. Algoritma non-local mean mengurangi noise pada piksel dalam gambar dengan menghitung nilai piksel dalam blok pencarian. Ukuran blok pencarian yang digunakan ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 ukuran patch dan blok pencarian dalam warna. Tabel 2 menunjukkan ukuran patch dan blok pencarian yang digunakan berdasarkan nilai deviasi standar jika inputnya adalah gambar skala abu-abu. Tabel 2 ukuran patch dan blok pencarian di gambar. Baik, studi kasus kami yaitu peningkatan kualitas citra foto lama menggunakan metode filtering. Latar belakang di era digital, kualitas citra sangat penting dalam berbagai bidang, seperti medis, keamanan, industri kreatif, hingga analisis data. Namun tidak semua citra memiliki kualitas baik. Foto lama seringkali buram, kabur, terlalu gelap, terlalu terang, atau dipenuhi derau atau noise. Akibat usia, kerusakan media, maupun proses digitalisasi yang kurang baik. Untuk itu dibutuhkan metode peningkatan kualitas citra sebagai tahap awal pengolahan citra. Tujuannya agar informasi dalam citra lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting terutama pada foto lama yang memiliki nilai historis maupun personal. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah filtering. Metode ini mampu mengurangi derau, mempertajam detail, dan menyeimbangkan kecerahan. Dengan demikian, foto lama yang kualitasnya menurun dapat diperbaiki sehingga layak untuk dilihat, disimpan atau digunakan kembali. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra foto lama dengan menerapkan metode filtering, khususnya median filter, dalam pemrosesan citra digital. Median filter dipilih karena efektivitasnya dalam mereduksi noise, khususnya jenis salt dan paper, tanpa menghilangkan detail penting pada citra. Implementasi dilakukan pada citra uji coba berupa foto lama yang telah mengalami degradasi kualitas dan dievaluasi menggunakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan kualitas citra sehingga foto lama dapat direstorasi menjadi lebih layak untuk dilihat dan disimpan. Yang berikut metode penelitian. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen kuantitatif dan kualitatif dengan penyerapan serta perbandingan beberapa metode filtering pada citra foto lama. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen di bidang pengolahan citra digital dengan fokus pada peningkatan kualitas foto lama yang telah mengalami degradasi seperti noise, blur, atau penurunan warna. Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu foto lama hasil digitalisasi arsip pribadi dan foto modern yang sengaja diberi degradasi, noise, dan blur untuk dijadikan ground truth dalam evaluasi kuantitatif. Tahap penelitian. 1. Identifikasi masalah. Foto lama mengalami degradasi kualitas, noise, blur, warna pudar, dan goresan. 2. Pengumpulan data. Dataset foto lama diperoleh dari arsip pribadi atau dataset publik. Alternatif foto modern yang diberi degradasi buatan sebagai ground truth. 3. Pemrosesan atau preprocessing. Konversi format. Resizing gambar ke ukuran seragam, histogram equalization untuk perbaikan kontras. 4. Penerapan filtering, median filter, bilateral filter, dan non-local means filter. 4. Unsharp masking untuk penajaman detail. Koreksi warna tambahan, white balance sederhana. 5. Evaluasi hasil. 1. Evaluasi kuantitatif, PSNR. Pengukuran kualitas hasil filtering semakin tinggi semakin baik. SSIM. Menilai kesamaan struktur antara citra asli dan hasil filtering. Nilai mendekati 1 menunjukkan hasil baik. MSE. Menghitung rata-rata kesalahan pixel, semakin kecil semakin baik. 2. Evaluasi kualitatif. Perbandingan visual membandingkan foto sebelum dan sesudah filtering. MOS atau Main Opinion Score, penilaian subjektif dari responden terhadap kualitas hasil. Algoritma yang digunakan. 1. Median filter. Median filter digunakan untuk menghilangkan noise seperti salt dan paper noise yang sering muncul pada gambar digital. Salt dan paper noise ditandai dengan munculnya piksel-piksel hitam dan putih secara acak pada gambar yang dapat disebabkan oleh gangguan selama proses akuisisi atau transmisi data. 2. Gaussian filter. Gaussian filter adalah salah satu filter linier dengan nilai pembobotan untuk setiap anggotanya dipilih berdasarkan bentuk fungsi Gaussian. Filter Gaussian dipilih sebagai filter penghalusan berdasarkan pertimbangan bahwa filter ini mempunyai pusat kernel untuk menghitung atau menentukan nilai-nilai setiap elemen dalam filter penghalus Gaussian yang akan dibentuk berlaku persamaan. 3. Bilateral filter. Bilateral filter adalah salah satu metode filtering non-linear yang berfungsi sebagai edge preserving smoothing filter secara matematis. Nilai intensitas piksel keluaran PLP dihitung sebagai kombinasi bobot dari piksel-piksel di sekitarnya. 4. Non-local means atau NLM. Non-local means adalah metode denoising pada pengolahan citra digital yang bertujuan mengurangi noise tetapi tetap mempertahankan detail halus dan tekstur pada gambar. Nilai piksel baru VP dihitung sebagai rata-rata berbobot dari piksel-piksel